Kemudian tahap pencalonan, apa sih partisipasi masyarakatnya? Bisa kasih masukan loh kepada KPU tentang pasangan calon itu, misalnya syarat, ijazahnya diragukan nih, bisa betul. kasih masukan. Ini partisipasi masyarakat juga. Selamat siang Soulbat Soulmate, kembali lagi di podcast Soulmate, Solusi Media Jawa Tengah. Kali ini kita mau ngomongin tentang pesta demokrasi atau pilkada serentak. Jadi pilkada serentak itu bukan hanya untuk memilih gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati saja. Tetapi yang harus kita perhatikan juga adalah semua ini berjalan secara demokrasi, transparan dan adil. Dan KPU di sini adalah yang bertugas untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Nah, kalau penasaran kira-kira seperti apa? Apakah nanti kita bisa berjalan dengan lancar? Persiapannya bagaimana? Sudah hadir bersama saya ada Ibu Akmalia SPDI MPD selaku Kadif Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang. Selamat siang Mbak Risti. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi nih Sobat Soulmate semuanya. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sebenarnya ringan saja, ngobrol-ngobrol santai. Dan kita juga sharing-sharing agar masyarakat Jawa Tengah khususnya bisa tahu. Karena kan sebentar lagi kita akan mengadakan pilkada serentak 2024. Nah, ini sudah bulan Juli, berarti kan tinggal beberapa bulan lagi untuk menuju pesta demokrasi. Boleh diceritakan nih Bu Akmalia, kira-kira persiapannya sudah sejauh mana nih sekarang? Ya, baik. Selamat siang Sobat Soulmate semuanya ya. Soulmate ya. Solusi Media ya. Jawa Tengah. Oke, Solusi Media Jawa Tengah. Baik, sekarang ini memang kita sudah memasuki tahapan pemilihan serentak ya, pilkada serentak. Kalau kemarin itu pemilu baru saja usai dengan segala hiruk pikuknya. Betul. Sekarang kita move on nih. Kita ke pilkada serentak 2024 yang nanti akan dilaksanakan puncaknya yaitu tanggal 27 November 2024 itu kita memilihnya di tanggal itu. Nah, tahapan memang sudah dimulai dari kemarin-kemarin Mbak. Kita beririsan memang dengan pemilu ya. Karena tahapannya mulai dari perencanaan program anggaran, pembentukan peraturan dan lain-lain. Kemudian di bulan Mei kemarin kita juga sudah merekrut namanya badan ad hoc. Ada PPK, ada PPS. Nah, PPK dan PPS ini berbeda dengan PPK pemilu kemarin. Meskipun mungkin ada wajah-wajah lama, tapi perekrutan kita kemarin tetap terbuka. Yaitu melalui pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian seleksi tertulis CAT gitu ya, kemudian wawancara, baru ditetapkan ad hoc kita PPK dan PPS. Nah, pada tanggal 16 Mei kemarin kita sudah melantik teman-teman PPK itu sejumlah 2.880 dari 576 kecamatan se-Jawa Tengah. Ini kita bicara konteksnya Jawa Tengah ya Mbak ya, meskipun pilkadanya itu serentak ya, nasional. Kemudian pada tanggal 26 Mei kita sudah melantik sejumlah 25.701 PPS. PPS ini yang ada di desa atau kelurahan. Nah, kan setiap desa atau kelurahan 3 orang PPS. Jadi karena desa kelurahannya kita itu ada 8.567 kali 3, maka ada 25.701 PPS. Ini sudah dilantik, sudah bekerja mulai tanggal 26 Mei. PPK-nya mulai tanggal 16 Mei. Iya, banyak juga ya Mbak ya. Banyak. Kalau resource SDM kita itu kalau pemilu itu banyak sekali, dan itu kita harus honori juga dari APBD Pemprov Jateng ya. Kemudian kita juga merekrut yang namanya petugas pemutakhiran data pemilih. Ini namanya Pantarlih. Yang sempat kemarin viral itu ya. Ya, kemarin viral banyak yang mendaftar maksudnya. Banyak yang mendaftar.
Bentar, ini teman-teman sudah dicoklit belum nih? Karena ini masanya sekarang sedang pencocokan dan penelitian. Nah, petugas pemutakhiran data pemilih ini setiap TPS 1, apabila TPS itu jumlah pemilihnya sampai 400 orang. 400, okay. Apabila lebih dari 400 orang itu jumlah pantarlinya ada 2. Karena TPS pemilu dengan TPS pilkada beda ya Mbak. Kalau TPS pemilu itu jumlah pemilihnya itu lebih sedikit karena surat suaranya ada 5. Jadi beban kerjanya semakin besar tuh teman-teman KPPS nanti. Nah, kalau pilkada ini karena ini serentak, pemilihan gubernur sekaligus bupati dan atau wali kota, maka surat suaranya hanya ada 2. Nah, TPS-nya semakin kita kecilin semakin sedikit TPS-nya, dalam satu TPS jumlah pemilihnya semakin banyak karena beban kerjanya tidak terlalu seberat pemilu. Nah, kita kemarin sudah melantik pada tanggal 24 Juni 2024 ini, yaitu sejumlah 106.746 pantarlih di 56.677 TPS. Itu baru di Jawa Tengah ya? Ini Jawa Tengah saja karena kita ngobrol konteksnya Jawa Tengah aja sudah ya. Sebanyak itu ya. Nah, kemudian Pantarlih ini bertugas dari tanggal 24 Juni kemarin. Masa kerjanya sampai nanti tanggal 25 Juli. Oh, 25 Juli ya. Iya, tapi coklitnya, pencocokan dan penelitiannya harus selesai di tanggal 24 Juli. Oke, berarti bentar lagi dong ini. Iya, nah, ini di Jawa Tengah, konteks Jawa Tengah, alhamdulillah target kita hari Senin kemarin itu, ini hari Selasa ya. Hari Senin kemarin itu kita harus 100% coklit. Nah, alhamdulillah kita sudah 100% kurang dikit. Untuk e-coklitnya karena kita kan ada 2 ya, manual sama e-coklit untuk pelaporannya. Nah, manualnya sudah selesai semua 100%, tinggal pelaporan di e-coklit kita sudah 98%. Tinggal untuk karena menggunakan sistem informasi ya e-coklit itu, jadi menunggu pelaporan dari teman-teman Pantarlih. Alhamdulillah ini belum 24 Juli sudah target sudah selesai untuk pencocokan dan penelitian. Nah, ini tahapannya namanya pemutakhiran data pemilih. Karena tahapan mutakhir itu memang panjang, Mbak. Nanti sampai dengan Agustus sampai dengan September malah. Oh, berarti targetnya untuk semua data-data itu sampai dengan September seperti itu ya? Enggak, jadi menjadi DPT daftar pemilih tetapnya nanti itu September. Oh, September. Perjalanan menuju DPT itu panjang. Tadi ada coklit, kemudian ada DPS dulu diumumkan, mendapat tanggapan atau masukan masyarakat, kemudian diperbaiki lagi jadi DPS HP. Habis itu ada masukan lagi dari masyarakat, diperbaiki lagi, kemudian ditetapkan jadi namanya DPT. Namanya DPT. Daftar pemilih tetap. Oke, itu nanti bakalan didapatkan oleh masyarakat di bulan September ya. Tapi sekarang ini kita sudah bisa cek. Oh, sudah bisa cek. Ya, Mbak Risti misalnya sudah masuk belum ke daftar pemilih? Kalau belum kan nanti laporan nih sama petugas. Kalau sudah bisa dilihat, oh aku nanti di TPS ini mana gitu. TPS mana. Itu bisa dicek di dptonline.kpu.go.id. Tuh, nanti kalau misalkan ketinggalan juga bisa langsung ke websitenya KPU seperti itu ya. Scroll aja, pokoknya browsing aja di situ, nggak harus unduh aplikasi loh. Langsung lewat Google aja bisa. Nah, itu lebih gampang ya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan untuk menuju ke DPT itu tadi ya. Nah, yang untuk pilkada kemarin pemilihan presiden dan wakil presiden itu kan banyak pemilu kemarin itu kan banyak sekali yang dipilih. Nah, kalau pilkada nih kira-kira masyarakat nanti memilihnya apa aja nih? Ya, untuk pilkada ini karena serentak ya, serentak itu artinya ada pilgub, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sekaligus memilih bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Jadi kalau dia kota madya ya otomatis memilih gubernur dan juga wali kota. Kalau kabupaten ya berarti dia milih gubernur dan juga bupati. Jadi ada 2 surat suara nanti yang akan dipilih. Kalau kemarin kan 5 tuh pemilu. Benar, dan panjang namanya banyak gitu ya. Agak bingung yang dipilih gitu. Banyak ya karena caleg-calegnya banyak. Nah, kalau besok itu ya hanya ada paslon, pasangan calon. Baik itu untuk pemilihan gubernur atau pemilihan bupati atau wali kota. Oke.
Gitu. Itu ya. Jadi jangan khawatir karena ini pilihannya tidak sebanyak pemilu yang kemarin. Tidak serumit kemarin, tidak sekomplek yang kemarin lah. Jadi kita bisa menghafalkan nih kira-kira siapa yang mau kita pilih gitu ya. Lebih gampang. Nah sekarang kalau ngomongin tahapan ini kan banyak sekali KPU ya. Bahkan sudah mulai sibuk itu bahkan mungkin dari tahun kemarin untuk menuju ke November nanti. Pasti kan mempersiapkannya agar tahapannya berjalan lancar itu kan tidak mudah. Sejauh ini bagaimana ini persiapannya nih dari KPU sendiri? Ya, tadi kita selain sudah merekrut badan ad hoc ya, ada PPK, PPS, kemudian ada petugas pemutahiran data pemilih yang melaksanakan pencocokan dan penelitian. Tentu sukses pemilu atau pemilihan itu tidak hanya dari penyelenggara pemilu. Sukses pemilu itu diantaranya ketika partisipasi itu juga naik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, kemudian kita juga bekerja sama bersinergi dengan stakeholder. Nah, salah satunya ini dengan Kominfo nih, teman-teman Kominfo. Nah, bekerja sama atau bersinergi dengan stakeholder tuh ada pemerintah daerah, kemudian ada Kepolisian Republik Indonesia, kemudian ada Tentara Nasional Indonesia, kemudian ada stakeholder masyarakat ya, misalnya tokoh agama, kemudian organisasi massa, organisasi masyarakat, organisasi agama. Itu kita gandeng semuanya untuk dalam rangka mensukseskan pilkada ini. Jadi tidak hanya persiapan di internal kita untuk penyelenggara pemilu, tapi juga persiapan dengan bekerja sama dengan stakeholder terkait. Gitu. Baik. Nah, kalau itu tadi adalah mekanisme persiapan yang dilakukan oleh KPU. Nah, sekarang sosialisasi ini kan penting sekali ya untuk masyarakat. Kadang masyarakat itu kalau misalkan memang dia aksesnya mudah, akses informasi mudah itu kan gampang. Nah, sedangkan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemprov itu kan banyak ya dari kabupaten, kota, bahkan ada daerah-daerah yang susah terjangkau seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa? Apakah memang semuanya sosialisasi ini sudah berjalan lancar dengan baik atau bagaimana? Ya, jadi untuk kegiatan sosialisasi kita yang pertama itu berbasis data empiris ya. Yang pertama kita tentukan dulu wilayah-wilayah dengan partisipasi rendah pada pemilu kemarin. Nah, baru kita sasar ke situ. Tetapi selain itu kita juga menggandeng banyak masyarakat. Yang pertama kemarin kita sudah melaksanakan namanya KPU Jawa Tengah bersolawat. Kita taruh di Grobogan waktu itu di alun-alun. Nah, itu lumayan sekali, alhamdulillah. Satu alun-alun penuh itu kemarin, Mbak. Kita mengadakan KPU bersolawat sekaligus kita sosialisasi di situ. Jadi langsung mengena kepada masyarakat gitu. Kemudian selain kita menggunakan data empiris yaitu partisipasi rendah di beberapa wilayah ya pada pemilu 2024 kemarin, kita juga menyasar beberapa segmen untuk berikan sosialisasi. Misal kita menyasar segmen pemilih pemula dan pemilih muda. Kita ada namanya KPU Gustuk kampus. Jadi nanti kita akan ke beberapa kampus untuk melaksanakan sosialisasi. Kemudian kita juga bekerja sama dengan yang namanya kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat itu ada dari kelompok disabilitas, kemudian kelompok marginal, kemudian pemilih perempuan, kemudian organisasi mahasiswa, organisasi agama. Itu kita gandeng semuanya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Jadi lebih banyak segmen-segmen yang kemudian kita sasar ya, atau yang kita tuju untuk kita berikan sosialisasi. Kemudian pemilih berkebutuhan khusus, contohnya di rumah tahanan atau lapas, itu juga kita datangi untuk kita berikan sosialisasi karena akses informasi mereka kan pasti terbatas. Kemudian ke pondok pesantren, itu juga kita datangi untuk kita berikan sosialisasi. Kemudian kita juga ada program namanya Gedok Tular. Gedok Tular itu kita menggandeng entah itu tokoh masyarakat ataupun tokoh dari suara-suara rakyat, misalnya dari nyon sewu kaum disabilitas atau kaum marginal gitu. Kita gandeng untuk menyuarakan atau untuk menggaungkan Pilkada serentak 2024 ini. Kemudian kita juga ada program lagi namanya podcast. Kita juga ada di KPU Provinsi Jawa Tengah. Kita ada juga podcast. Wah, ini kapan-kapan bisa collab ini ya. Boleh sekali itu ada. Kemudian
kita juga kemarin ada seminar, kemudian ada FGD, ini termasuk kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan sosialisasi agar biar menyasar semuanya kepada segmen-segmen masyarakat gitu ya. Termasuk siaran radio misalnya itu juga kita lakukan. Kita bekerja sama dengan teman-teman media itu juga kita laksanakan. Oke, jadi memang semua ini sudah sudah dilakukan ya. Nah, sudah, akan dan sedang dilakukan. Oke, nah kita kan kembali ke ngomongin tentang DPT tadi. Nah, kadang kan memang ada yang bekerjanya di luar kota Semarang atau mungkin di luar provinsi Semarang. Nah, seperti itu kan bisa yang namanya misalkan kita bekerja di provinsi Jawa Tengah, padahal sebenarnya kita bukan dari provinsi Jawa Tengah atau mungkin kita dari daerah lain, tapi kita kerjanya di Semarang. Nah, itu kan ada boleh yang namanya mengajukan surat pindah atau surat memilih. Nah, itu kira-kira seperti apa nih mekanismenya nih, Mbak? Ya, jadi hampir sama dengan pemilu kemarin ya. Kita ada yang namanya DPPH namanya kalau sekarang, daftar pemilih pindahan. Kalau kemarin DPTB ya, sekarang DPPH. Nah, daftar pemilih pindahan ini adalah untuk mengakomodir orang-orang yang tidak bisa memilih di TPS asal. Dia bisa memilih di TPS tujuan, tapi harus kita ingat bahwa ini pilkada, konteksnya itu lokal, kan pilkada, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota, wakil wali kota. Jadi untuk pindah memilih ini juga terbatas. Misal begini, Mbak Risti rumahnya mana? Rumahnya saya di Sendang Mulyo. Sendang Mulyo itu Semarang. Tapi pada waktu hari H itu tidak bisa memilih di Semarang, Sendang Mulyo. Harus akan memilih di Cilacap misalnya. Itu masih bisa karena konteksnya masih Jawa Tengah. Tetapi hanya akan mendapatkan satu surat suara saja. Yaitu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nggak bisa Mbak Risti itu kemudian memilih wali kota Semarang di Cilacap, nggak bisa. Nah, kemudian untuk misal orang Jawa Tengah mau memilihnya di DIY, nggak bisa juga. Karena kita tidak kita tidak dibolehkan mendirikan TPS berada di luar wilayah kita. Jawa Tengah ya mendirikan TPS-nya di Jawa Tengah, di wilayah Jawa Tengah, tidak ada di luar Jawa Tengah. Jadi pindah memilihnya ini berbeda dengan pemilu kemarin ya. Pemilu kemarin masih bisa antar lintas kabupaten, lintas provinsi, lintas negara bahkan. Tetapi kan dia juga terbatas. Lintas negara otomatis hanya mendapatkan untuk pilpres saja. Kemudian lintas provinsi juga hanya mendapatkan pilpres karena DPD-nya dapilnya beda, apalagi DPR RI dan seterusnya. Nah, untuk konteks pilkada ini ya lintasnya satu provinsi saja, atau antar kabupaten. Kalau dalam kabupaten antar kecamatan itu baru bisa mendapatkan 2 surat suara untuk memilih bupati, wakil bupati dan gubernur, wakil gubernur. Tapi pada intinya fasilitas itu bisa digunakan. Pindah memilih itu namanya. Boleh ya, pindah memilih. Nah, sekarang untuk calonnya nih, Mbak. Jadi calon-calon ini kan memang belum terkumpul ini. Maksudnya kan belum pasti calonnya. Belum ada pendaftaran. Betul. Nah, ini kira-kira kita sebagai masyarakat bisa tahu nih kapan nanti mereka akan muncul, tahapannya seperti apa untuk para calon ini. Nah, untuk pencalonan ya, namanya pencalonan. Pencalonan tuh ada 2 jalur. Yang satu jalur perseorangan atau biasa dikenal independen ya. Yang kedua jalur partai politik. Nah, yang jalur perseorangan ini kemarin tahapannya sudah lewat. Sudah. Pendaftarannya itu paling lambat tanggal 12 Mei kemarin. Perseorangan ya. Perseorangan. Tapi ada yang daftar. Nah, ini di KPU Provinsi Jawa Tengah tidak ada yang mendaftar. Aduh, ketinggalan kita ini. Di Jawa Tengah, di kabupaten kota yang ada calon perseorangan, bakal calon ya, bakal calon perseorangan itu hanya ada di 2 kabupaten. Yang satu di Kabupaten Sukoharjo, yang satu di Kabupaten Tegal. Nah, sekarang tahapannya yaitu sedang proses verifikasi faktual. Nanti ada verifikasi faktual, kemudian direkapitulasi. Kalau belum memenuhi masih ada 1 kali kesempatan perbaikan namanya. Itu untuk jalur
perseorangan. Nah, untuk jalur yang dari partai politik ini pendaftarannya masih tanggal 27 Agustus nanti. Oke, bulan sampai depan ya. 29. Jadi 24, 25, 26 kita umumkan. Tanggal 27, 28, 29 itu pendaftaran bakal pasangan calon. Baik dari jalur perseorangan atau jalur partai politik. Nah, jalur perseorangan ini kalau sudah dapat tiket, artinya pendukungnya itu sudah memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran, baru dapat tiket nanti mendaftarkan di tanggal 27 itu bareng-bareng dengan jalur yang dari partai politik. Partai politik. Ya, tapi kalau jalur perseorangan kan dia lebih duluan karena harus memenuhi syarat minimal dukungan. Minimal dukungan harus memenuhi berapa ribu dukungan di kabupaten atau di provinsi kan beda-beda tuh. Juga sebaran dukungan. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, dapat tiket. Nah, baru untuk mendaftar nanti di tanggal 27 Agustus. Begitu juga yang dari jalur partai politik. Partai politik kan itu nanti harus ada rekomendasi dari DPP ya. Dewan Pengurus Pusat. Nah, baru yang mendapat rekomendasi entah itu parpol sendiri kalau memang memenuhi syarat untuk mencalonkan atau gabungan parpol, koalisi yang biasa kita sebut koalisi. Nah, itu harus ada namanya surat rekomendasi dari DPP itu nanti yang untuk mendaftar. Tanggal 27 ya. Betul. Nah, setelah mendaftar berarti kan kita boleh kampanye. Ya kan, masa kampanyenya berarti belum masih boleh. Panjang, bentar, masih panjang. Baru daftar kira dulu. Langsung cepet ya gitu ya. Jadi berarti ada pendaftaran. Pendaftaran itu otomatis ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Kemudian setelah itu nanti akan ada namanya pemeriksaan kesehatan oleh KPU bekerjasama dengan rumah sakit tipe A kalau nggak salah ya. Nah, kalau dia nanti memenuhi syarat baik dari syarat kesehatan, syarat administrasi, kemudian syarat-syarat yang dipersyaratkan kepada calon ya, misalnya lulusan SMA, kemudian umur minimal sekian, kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman dan lain-lain, itu syarat itu. Kalau memenuhi syarat baru nanti ditetapkannya pada tanggal 22 September. Jadi masih ada serangkaian proses itu kurang lebih hampir 1 bulanan ya. Nggak melulu nggak serta-merta begitu daftar langsung. Enggak. Jadi ternyata prosesnya panjang nih, Sobat Soulmate semuanya. Harus ada tes kesehatan dan mungkin bisa disebut administrasi ya. Administrasi itu nanti KPU masih melakukan penelitian administrasi. Kalau kita masih ada keraguan dengan administrasi tersebut, kita ada yang namanya klarifikasi. Nah, itu jadi prosesnya panjang, 1 bulan kan ya. 1 bulan. 1 bulan baru nanti apabila pasangan calon itu sudah memenuhi syarat semuanya, baru ditetapkan tanggal 22 September itu nanti. Jadi ditetapkannya siapa yang lolos dari mendaftar itu adalah tanggal 22 September. Habis itu baru ada namanya pengundian nomor urut pasangan calon. Masih ada pengundian juga. Betul. Habis itu 3 hari setelah penetapan baru yang namanya masa kampanye. Nah, itu baru boleh kampanye tuh sudah resmi jadi pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Berarti kalau yang sekarang ini sudah menempelkan baliho di mana-mana itu bukan kampanye ya, itu berarti sosialisasi mungkin ya. Sosialisasi ya. Siap. Nah, untuk kampanyenya sendiri nanti berlangsung berapa lama nih, Mbak? Jadi kampanye itu mulai tanggal 25 September sampai dengan tanggal 20. Kalau pilkadanya itu 27 November, 3 hari masa tenang. Jadi masa kampanye berakhir di tanggal 27, 26, 25, 23 November. Nah, apakah sama dengan pemilu yang presiden kemarin ya? Kalau pemilu kan boleh kampanyenya, ada beberapa cara-cara kampanyenya. Nah, kalau pilkada hampir sama sih, hampir sama. Metode kampanye itu hampir sama antara pemilu dengan pilkada. Tinggal nanti fasilitasinya KPU seperti apa. Ini kita memang masih menunggu pedoman teknis untuk kampanye, memang belum diterbitkan ya. Jadi kita masih menunggu. Tapi secara umum masih sama karena Undang-Undang 10 tahun 2016 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 ini yang mengatur tentang pilkada ya. Metode-metode kampanye kan sudah ada di situ. Tinggal KPU nanti menuangkannya
namanya dalam pedoman teknis atau dalam petunjuk teknis secara detail. Nanti kita KPU memfasilitasi apa, kemudian pasangan calon boleh melakukan kampanye metode apa saja. Nah, apakah rapat umum masih ada atau tidak ya, kita masih menunggu nanti pedoman teknisnya. Siap. Nah, setelah kampanye baru masa tenang dan nanti menuju ke puncaknya itu. Ya, mahkotanya itu di tanggal 27 November. Ini yang masyarakat pemilih harus datang ke TPS masing-masing. Iya. Nah, boleh disampaikan nih untuk di Provinsi Jawa Tengah sendiri yang kemarin, pemilu yang kemarin, apakah memang hampir 100% atau mungkin 90% ya dikatakan seperti itu, apakah memang benar-benar menggunakan hak pilihnya gitu? Ditakutkannya kan nanti di pilkada ini juga mereka akan sama nih, males ke TPS, males gitu. Ya, jadi tingkat partisipasi masyarakat ya pada pemilu 2024 kemarin se-Jawa Tengah itu 82,5. 82,5. Ya, targetnya kemarin 82 betul. Kita sesuai dengan target 82,5 kita tingkat partisipasi. Nah, kita mengharapkan di pilkada juga tingkat partisipasinya tetap masih tinggi. 82 itu termasuk tinggi loh, Mbak. Alhamdulillah ya. Meskipun kita tidak bisa membandingkan apple to apple antara pilkada dengan pemilu, beda karena faktor-faktor yang mempengaruhinya itu beda. Kalau pemilu tadi pindah memilih bisa di mana aja, bisa luar provinsi, bahkan luar negara ya. Kalau pilkada kan karena konteksnya lokal, ini jadi pindah memilihnya juga terbatas kan. Nah, ini mempengaruhi tingkat partisipasi juga. Jadi kalau pemilu kemarin sesuai target, nah pilkada besok ya semoga tetap masih tinggi. Iya. Tapi menurut survei kan biasanya kan juga sudah ada dilakukan survei kecil-kecilan gitu kan ya. Kira-kira nanti mereka juga akan datang ke TPS atau tidak gitu. Maksudnya kan kita harus mengajak nih, apalagi kan Gen Z yang sebagai pemilih pemula gitu kan, wajib menggunakan hak pilihnya pada tahun ini gitu. Meskipun itu hak ya sebenarnya tetapi lebih baik karena kita memikirkan pemilu ini ya untuk masa depan kita semuanya ya. Kita harus memilih pemimpin yang nantinya akan memikirkan hajat hidupnya kita nih. Itu yang harus kita pikirkan, harus kita utamakan. Jadi jangan lupa teman-teman, sebenarnya partisipasi itu kan nggak harus hanya datang di TPS, enggak. Sebelumnya juga butuh partisipasi masyarakat, tapi memang puncaknya nanti bisa dihitung sesuai dengan datanya juga nanti di tanggal 27 itu masyarakat datang untuk menggunakan hak pilihnya. Betul. Siap. Nah, kalau KPU bertugas sendiri kan kayaknya tidak mungkin ya. Pasti juga kita sebenarnya masyarakat juga boleh nih berpartisipasi untuk membantu tentunya. Nah, kira-kira masyarakat harus bagaimana nih Mbak agar memastikan juga dan juga mengawal agar pilkada serentak ini juga berjalan lancar, demokrasi dan juga adil. Jadi partisipasi itu kan ada 3 ya Mbak. Partisipasi menjadi penyelenggara pemilu, kemudian yang kedua partisipasi menjadi peserta pemilu, yang ketiga partisipasi menjadi pemilih. Yang pertama partisipasi menjadi penyelenggara pemilu. Kemarin sudah banyak yang berpartisipasi, kemudian kita tetapkan menjadi badan ad hoc kita, PPK, PPS. Kalau di Bawaslu juga ada kan pengawas pemilu kan. Nah, kemudian itu partisipasi sebagai penyelenggara. Masih ada kesempatan lagi nggak? Masih ada kesempatan berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu nanti ketika KPPS. KPPS kan butuh 7 orang nih setiap TPS. Kemudian petugas ketertibannya ada 2, 9. Kemudian pengawas TPS-nya ada 1 yang dari Bawaslu. Berarti kan bisa berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu. Masih ada nanti di bulan November jadi KPPS kan. Kemudian partisipasi yang kedua menjadi peserta pemilu. Peserta pemilu di pilkada itu siapa? Pasangan calon. Pasangan calon. Nah, pasangan calon itu kan juga punya tim sesnya tim ini ya yang kampanye, tim kampanyenya. Nah, bisa berpartisipasi di situ, sangat boleh sekali masyarakat untuk menjadi tim kampanye atau tim sukses atau apapun namanya itu untuk mendukung pasangan calonnya.
Kemudian yang ketiga, partisipasi sebagai pemilih. Nah, partisipasi sebagai pemilih itu bisa dilaksanakan kapan? Di tahapan apa saja? Tahapan pemutakhiran data pemilih. Tentu kita harus ada feedback dari masyarakat kan ya. Betul. KPU sebagai penyelenggara pemilu, jadi harus ada partisipasi masyarakat. Kemudian tahap pencalonan, apa sih partisipasi masyarakatnya? Bisa kasih masukan loh kepada KPU tentang pasangan calon itu, misalnya syarat ijazahnya diragukan nih, bisa betul. kasih masukan. Ini partisipasi masyarakat juga. Iya. Kemudian di tahap kampanye, tentu kalau nggak ada partisipasi masyarakat nggak akan terjadi kampanye dong, karena kampanye itu dari pasangan calon untuk mempengaruhi pemilih kan. Iya. Nah, untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih dia gitu. Jadi harus ada partisipasi masyarakat. Nah, kemudian ya tentu yang paling utama partisipasi di tanggal 27 November nanti. Ini yang paling Jadi penting juga ya. jadi 3 jalur ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Oke, itu tadi ya yang disampaikan Mbak Akmal lihat. Jadi ada beberapa partisipasi yang kita sebenarnya sebagai masyarakat bisa ikut serta di dalamnya. Betul, ya. Ya, sepertinya makin seru aja nih Mbak Akmal ya perbincangan kita hari ini ya. Cuma kayaknya waktunya juga nggak cukup ini. Iya, kita lanjut kapan-kapan lagi. Kita lanjut hari kedua atau hari berikutnya Iya, ya. siap. Tapi sebelum kita pamitan dengan Sobat Soulmate semuanya, mungkin closing statement hari ini untuk Sobat Soulmate semua yang melihat tayangan podcast kita, silahkan. Oke, terima kasih kepada Sobat Soulmate semuanya yang sudah melihat podcast ini. Dari KPU Provinsi Jawa Tengah cuma harapannya adalah agar Sobat Soulmate semuanya turut berpartisipasi, turut mengawal dan turut mensukseskan Pilkada tahun 2024 ini. Karena ini adalah hajat kita semuanya, tidak hanya penyelenggara pemilu, tidak hanya pemerintah, tapi ini juga hajat masyarakat semuanya untuk memilih gubernur, wakil gubernur di Jawa Tengah khususnya ya. Kemudian untuk memilih bupati dan wakil bupati, dan untuk memilih wali kota dan wakil wali kota. Nah, silakan teman-teman Soulmate ini ikut berpartisipasi menjadi pemilih atau menjadi peserta pemilu, tim sukses dan lain-lain, ataupun menjadi penyelenggara pemilu. Ketika nanti menjadi di KPPS ya, menjadi KPPS di TPS. Nah, ini kami mengajak teman-teman Soulmate semuanya untuk ikut berpartisipasi mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih sekali buat Mbak Akmal yang sudah hadir dari KPU Provinsi Jawa Tengah, sudah sharing-sharing untuk Sobat Soulmate semuanya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan mohon maaf kalau kita berdua ada salah-salah kata ya. Kita harus pamit dari podcast Soulmate kita hari ini, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Semoga selalu mengedukasi. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.